وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah SWT. Sungguh kali ini kita bangun dari tidur dalam keadaan sehat walafiat dan kita mendapat hidayah hadir melaksanakan salat berjamaah lalu melanjutkan kajian. Beruntunglah yang hadir dan berugilah bagi yang tidak hadir. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya. Sebelum kita lanjut membaca dan mengkaji kitab Mukhtasar Hadits Nabawi, ya, seperti biasanya setiap pengajian hadis kita menghafal minimal satu hadis lengkap dengan terjemahannya. Ya, yang siap menghafal? Siap. Jadi ada hadis yang saya tetapkan dihafal ini. Ya, dihafal sih. Apa itu? Hadiyatullah ila mu'minin, itu kan? Ya. As-sailu ala babi, as-sailu ala babi. Misalnya, coba saya mulai dari Santriwati dulu ya. Santriwati. Saya semua jadi mana? 3 perwakilan dari Santriwati, mulai dari yang tengah-tengah ini. Kita ya, silakan. Ini semuanya. Ya, ini lagi yang kemudian tadi yang terbaik ya, lagi ada 10 ayat. Ya, laki-laki ya, satu laki saja, satu laki.
berdiri. Ya, minta-minta. Kedua ada yang berbelakang. Belakang. Riam. Hadiah Allah. Iya. Kapan dihapus ya? Hadiatullahi ilal mu'mini. Hadiah Allah kepada orang mukmin adalah as-sa'imu ala bali. Ketika ada meminta-minta berdiri di depan pintunya. Ya. Kita lanjut bagian kitabnya, kita terjemahkan. Kita baca bersama-sama ya. Hal min ahadin. Semua. Hal min ahadin. Yamshi 'alal ma'i illa batalat qadamahu kadzalika sahibud dunya la yaslamu minad dunubi. Hal tunsaruna wa turzakuna illa bi du'afaikum halakatir rijal hina ata'atin nisa'a. Terjemahkan dulu ya. Kemudian hal min ahadin, adakah seseorang, hal min ahadin, adakah seseorang yamshi 'alal ma'i, yang berjalan di atas air, yamshi 'alal ma'i, yang berjalan di atas air, illa batallat qadamahu, ini ada kata-kata yang tidak basah kedua telapak kakinya, yang tidak basah kedua telapak kakinya, kadzalika sahibud dunya, demikianlah sahibud dunya, demikianlah keadaan orang yang cinta duniawi. Demikianlah keadaan orang yang cinta duniawi. La yaslamu minad dunubi, ia tidak akan selamat. La yaslamu, ia tidak akan selamat.
minad dunubi, dari dosa-dosa, dari dosa-dosa. Rawahu Baihaqi an Anas. Hadis riwayat Al-Baihaqi dari Anas. Ya, dipahami ya hadis, paham maknanya hadisnya. Jadi Rasulullah bersabda, hal min ahad yamshi 'alal ma'i illa qadama. Adakah orang yang berjalan di atas air yang dibasah dua telapak kakinya? Jawabannya tidak ada. Tidak ada. Orang yang berjalan di air harus dibasah dua telapak kakinya. Kalau pakai sepatu, basah dua telapak sepatunya. Ya. Maka Nabi mencontohkan bahwa seperti itulah orang yang cinta dunia. Begitulah orang yang cinta dunia. Kadzalika sahibud dunya la yaslamu minad dhunubi, tidak bisa selamat dari yang namanya dosa-dosa. Yang mana yang termasuk orang yang cinta dunia? Ya, orang yang cinta dunia adalah dia mengejar dunia tanpa peduli urusan akhiratnya. Pokoknya setiap waktu uang saja dipikirkan, setiap saat uang terus. Ya, makanya kalau dibandingkan pasar dengan masjid, bandingkan pasar itu dunia, masjid itu surga. Mana lebih banyak orang ke masjid atau orang yang ke pasar? Mana? Contohnya dilihat itu sekarang pasar terpukul. Mana lebih banyak orang sekarang ini sekarang. Orang pasar terpukul atau di masjid terpukul? Sahibud dunia. Jadi sebenarnya dalam agama kita tidak dilarang mencari uang, tidak dilarang mencari dunia. Bahkan ada hadis mengatakan apa? Ya, mal dunia ka'annaka apa semuanya? Carilah atau bekerjalah untuk duniamu ka'annaka ta'ishu abada, seperti yang seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya. Itu kan perintah untuk mencari dunia. Tapi ingat, adalah semuanya hadis wa'mal li akhiratika, bekerjalah beramal untuk akhiratmu, karena katamu untuk dunia, seperti atau seolah-olah engkau akan mati besok. Jadi maksudnya begini, kalau mau cari uang silahkan, tapi jangan lupa salat. Ya, jangan lupa salat. Jangan sampai belum salat subuh pergi menjual, belum salat subuh pergi di pasar belanja. Nah, itu yang dimaksud dengan sahibud dunia. Ya. Nah, disinilah orang seperti inilah kata Rasulullah, orang seperti itulah yaslamu minad dunubi, tidak bisa lepas dari yang namanya dosa-dosa. Dosa karena tidak salah, ya. Atau kalau dia salah karena cinta dunia, pasti terburu-buru salatnya. Jadi sudah dosa karena salatnya sahun, ya. Kalau dia mau salatin sahun, apa sahun, lalai, ya. Asal-asalan, bahkan belum tentu salah, ya, belum tentunya salah. Salat lagi buru-buru, ya, sahur sampai lagi di pasar, biasa tidak takut berbohong, ya, penjual berjujur, kan dosa lagi, ya. Banyak dosa, banyak.
Makanya dikatakan layak selama bunuh, tidak bisa lolos atau selamat dari namanya dosa besar. Bahayanya orang yang sahih hubbud dunia, orang perlu cinta dunia. Jadi hati-hati ya. Sekali lagi bahwa agama kita tidak melarang kita kaya, silahkan. Maka kaya itu dianjurkan. Tapi ingat, kekayaan itu untuk akhirat, ya, untuk akhirat, bukan untuk dunia semata-mata. Aneh kalau dunia dikejar yang sifatnya sementara akhirat yang sifatnya abadi yang dilakukan. Amin. Ya, kita lanjut. Nah, berikut. Hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum. Hal tunsaruna, kalian mendapatkan pertolongan, kalian mendapatkan tunsaruna, bisa dari pertolongan, bisa juga tidak kemenangan. Kalian diberi pertolongan atau kemenangan. Wa turzaquna, dan rezeki. Tunsaruna, turzaquna, kalian diberi pertolongan dan rezeki. Illa bi du'afaikum, disebabkan karena adanya orang-orang lemah di antara kalian. Disebabkan adanya orang-orang lemah di antara kalian. Ya. Rawahu, hadis riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi penyebab kemenangan atau pertolongan dan rezeki itu ternyata karena adanya orang-orang lemah. Bidu'afaikum, adanya orang-orang du'afa. Orang-orang duafa itu lemah dari segi ekonomi, lemah dari segi tenaga, lemah dari segi ilmu dan lain-lain. Jadi sebenarnya adanya orang lemah itu adalah penyebab rezeki, ya, penyebab rezeki. Makanya jangan mencaci orang lemah, jangan menghati, jangan menghina orang lemah. Nah, tadi kita sudah hafal hadisnya. Pertama, ternyata itu adalah hadiah. Hadiatullahi ilal mu'minin. Apa? As-sa'ilu al-abami. Ternyata itu adalah hadiah. Ada orang lemah atau meminta-minta datang berdiri di depan pintu kita meminta, ternyata itu adalah hadiah. Nah, di sini berkaitan dengan hadisnya bahwa penyebab pertolongan atau kemenangan itu dan rezeki adalah karena adanya orang lemah. Coba aku tanya, terus saya tanya gini. Adanya guru itu karena adanya orang bodoh, bukan orang bodoh karena apa namanya adanya guru itu karena adanya orang mau belajar. Coba tidak ada mau mulai, bubar sekolah, bubar pesantren.
Kira-kira kalau semua orang Bantai kaya semua, sama semua kayanya, sama semua kekayaannya, uangnya sama-sama banyaknya, pokoknya sama semua. Kira-kira tenakkah hidupnya orang Bantai kalau itu? Enakkah hidup kalau itu? Kalau semua kaya semua, enakkah kira-kira hidupnya kalau itu? Kalau semua orang Bantai kaya semua, tidak ada lagi orang miskin yang satu, enakkah hidup? Enak? Tidak. Alasannya? Apa alasannya? Apa? Iya. Tidak enak hidup kalau semua orang kaya, karena semua harus dia kerja, kotor mobilnya dia sudah cuci, tidak ada lagi orang mau disuruh mencuci mobil. Ada rusak rumahnya dia sendiri harus bikin, mencor sendiri, main disuruh, orangnya betul, ya. Tidak ada lagi mau jadi tukang sapu, pokoknya tidak ada lagi pekerja. Tidak ada lagi tukang beca, tidak ada lagi yang miskin. Maka tidak enak. Jadi indahnya hidup ini kalau semua berpasang-pasangan. Ada orang kaya, ada orang miskin. Ada guru, ada murid, ada dokter, ada pasien. Itu baru enak hidup, ya. Gitu. Jadi bagaimana pun caranya pemerintah menjadikan semua masyarakat sehat itu tidak mungkin, kan? Kenapa? Kalau semua masyarakat tidak ada lagi yang sakit-sakit, tidak ada lagi yang sakit gigi, pokoknya tidak ada yang sakit lagi. Tutup itu rumah sakit. Dokter berhenti menjadi dokter, tidak ada yang mudah-mudahan jadi dokter. Tidak ada orang sakit. Ya. Sama juga program pengantasan kemiskinan. Kemiskinan itu dihapus, tidak mungkin juga, ya. Karena kenapa? Ternyata miskin itu jalan rezeki juga. Kecelakaan itu jalan rezeki. Ya, ada orang profesinya tambal ban. Apa tunggu itu? Bangkem es. Bangkem es itu. Ada bangkem es, alhamdulillah dapat kesempatan. Ya. Coba kita ada bangkem es. Berhari-hari tidak ada pekerjaannya. Kasihan. Nah itu tunggu dia. Dia ada pembeli berasnya, istrinya, anaknya kelaparan, tidak ada bangkit pes. Iya, jadi gitu. Ya, jadi semua berpasang-pasangan. Jadi sebenarnya dalam hidup ini bukan berlawanan, tapi berpasang. Jangan dikatakan kaya lawannya miskin, bukan. Tapi kaya itu pasangannya miskin, sehat pasangannya apa? Sakit. Itu karena kenapa? Ada ayat kan dalam Al-Quran. Likulli syai'in khalaqnahu. Sesungguhnya likulli syai'in khalaqna zawjayn. Gitu. Segala sesuatu aku ciptakan berpasang-pasangan. Jadi bukan berlawanan, ya. Bukan berlawanan. Ya, tapi berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Itu pasangan. Jadi ada surga, ada neraka, ada sehat, ada sakit, ada bahagia, ada derita, ada tertawa, ada menangis. Semua berpasang-pasangan, dan sesuatu nanti enak kalau ada pasangannya. Nanti dirasakan enaknya itu kalau pasangannya. Misalnya sakit, apakah sehat itu dinikmati kalau kita sakit? Tidak kan?
nanti ada saatnya baru dirasakan itu nikmat sehat. Surga juga tidak nikmat kalau tidak ada neraka. Dan nikmat itu surga kalau tidak ada neraka. Makanya harus ada neraka pasangannya, ya, harus ada pasangannya. Jadi bukan berlawanan, tapi berpasangan. Gitu. Ya, jadi kita kembali pada hadis bahwa kalian mendapatkan kemenangan dan rezeki atau pertolongan dan rezeki itu karena adanya orang lemah di antara kamu. Ya. Oke, lanjut. Halakatil rijal. Apa artinya halak? Artinya halak kan? Beda kalau khalaqa. Khalaqa itu tidak menciptakan. Kalau halaka, halaka apa? Binasa. Jadi halaka fil rijal, kebinasaan seorang laki-laki. Kebinasaan seorang laki-laki adalah ketika atau an-nisaa, ketika mentaati apa? Perempuan. Jadi kebinasaan seorang laki-laki ketika dia mentaati perempuan. Bahaya kalau perempuan ditaati. Nah, seperti laki-laki. Bahaya ini dari pandangan kita semua ini, kaum laki-laki jangan mentaati perempuan. Kenapa? Kalau perempuan ditaati, banyak sekali keinginannya. Bukan kebutuhannya yang banyak, tapi keinginannya. Terutama ini kalau suami istri. Jangan mentaati istri. Jangan. Tidak boleh. Artinya dalam rumah tangga itu ar-rijalu qawwamuna 'alan, laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Kalau ada rumah tangga perempuannya jadi pemimpin, hancur itu rumah tangga, hancur. Ya, biar umpamanya istrinya itu S3, suaminya tidak ada sekolahnya, maka di rumah tangganya harus laki-laki jadi pemimpin, bukan istrinya, harus suami. Ya, harus suami jadi pemimpin. Karena memang Allah sudah tetapkan pada jalan bangunan besar. Bayangin, halakatul rijal hina ata'atin nisa. Kebinasaan seorang laki-laki ketika dia mentaati perempuan. Bisa juga kebinasaan seorang suami ketika mentaati istrinya. Jangan. Jadi mendengarkan perintahnya boleh, tapi mentaati 100% jangan. Sekali lagi, perempuan itu banyak sekali daftar keinginannya. Makanya nenek moyang kita namanya siapa? Siapa namanya nenek moyang kita? Hawa kan? Apa itu Hawa? Nafsu, keinginan, Hawa. Makanya tidak heran kalau perempuan itu banyak sekali kemauannya, banyak sekali. Belum bisa ada lagi kemauannya. Pokoknya dalam setiap hari, tidak terhitung daftar keinginannya. Nah, kalau itu yang diikuti oleh suaminya, hancur dia, binasa dia. Banyak sekali daftar keinginannya.
apalagi pergi silaturahmi di tetangganya, nanti lagi di sana ada di bagus atau rumahnya ya, cantiknya gordennya, cantiknya kursinya, cantiknya tabulan mejanya, semua melihat pulang ke rumahnya. Bilang sama suaminya, ayah ya, si dulu kasih tahu, gue datang rumahnya teman perusahaan deh, cantik sekali modelnya, baru-baru dia kan kursi, cantik sekali kursinya, pokoknya semua deh luar biasa. Usul suami aku, jadi maksudmu bagaimana? Ya bapak juga begitu. Kalau suaminya sudah bosan dibilang begitu, dan bagaimana kalau kau saja berhenti? Asli ya. Jadi hadis ini dalil bahwa kita tidak boleh terlalu mengikuti kemauan Islam. Ya. Sesuatu kemampuan saja. Lanjut, kita selesaikan bab ini. Al-hawa, ini al-hawa lagi. Al-hawa maghfuran li sahibihi ma lam ya'mal bihi aw yatakallam, ma lam ya'mal bihi aw yatakallam. Al-hawa, apa sih al-hawa tadi? Balas ya. Hawa sebenarnya situ al-hawa, orang yang memendam nafsunya. Orang yang memendam nafsunya. Jadi al-hawa, orang yang memendam nafsunya, maghfuran, mendapatkan ampunan. Maghfurnya maghfur, maghfur mendapatkan ampunan. Li sahibihi, maksudnya di sini li sahibihi ya, bagi orang yang, bagi orangnya ya, bagi orangnya, maksudnya orang yang memendam nafsunya itu. Jadi al-hawa, nafsu, orang memendam nafsunya, maghfurun li sahibihi, mendapatkan ampunan baginya, mendapatkan ampunan baginya. Malam ya'mal bihi aw yatakallam, malam ya'mal, selama orang tersebut tidak mengerjakan atau yatakallam, atau tidak membicarakannya, tidak membicarakannya. Hadis riwayat Abu Nu'aim. Paham ada sini ya? Orang yang memendam nafsunya akan mendapatkan ampunan. Maksudnya begini, semua orang punya keinginan. Ya, keinginan itu adalah nafsu. Apakah keinginan untuk melakukan kebaikan atau keinginan melakukan dosa? Jadi gini, kalau baru dalam keinginan muncul, baru dalam dorongan nafsu muncul, ya itu masih diampuni. Kalau baru direncana ya, baru itu tertarik melakukan itu, masih diampuni. Kalau masih dalam angan-angan, masih dalam pikiran, masih diampuni selama dia tidak melakukannya. Jadi kalau dia baru berniat melakukan dosa, itu masih diampuni, tidak ada dosa. Beda kalau kebaikan. Kalau kebaikan baru diniatkan sudah mendapat pahala, baru diniatkan sudah mendapat pahala.
Kalau dosa diniatkan, direncanakan, itu belum mendapat dosa, malah masih diampuni. Ya. Malam yang bihi, selama dia tidak melakukan apa yang dia rencanakan itu. Awalnya katakanlah, aku tidak menceritakan, jadi tahan, pendam. Ya, jangan ceritakan, jangan lakukan. Maka Allah pasti mengampuni kita. Hadis terakhir, lanjut. Hadis yang paling singkat, pendek. Apa jadi itu? Alhamdulillah nisbul harami. Berbaik cara kamu baca. Alhamdulillah nisbul harami. Jangan harami. Tidak ada tanda perjanjian, enggak. Alhamdulillah nisbul harami. Gitu bahasanya. Apa artinya alhamdulillah? Apa artinya alhamdulillah? Ada doa yang biasa baca. Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Apa itu alhammi? Sedih. Jadi alhamdulillah ini pakai alif lam, berarti bentuk nakirah atau ma'rifah? Kalau pakai alif lam, ma'rifah. Berarti kesedihan itu, begitu terjemahnya. Alhamdulillah, kesedihan itu nisfu. Apa kalau nisfu? Setengah atau separuh, seperdua. Ya, silakan pilih saja itu. Setengah, seperdua, separuh. An-nisfu apa? Alhamdulillah, kesedihan itu adalah separuh dari al-harami. Apa artinya al-harami? Tua. Jadi karena dia pakai alif lam juga al-harami, maka bentuknya juga ma'rifah ya, berarti ketuaan. Dan kata tua, ketuaan. Jadi alhamdulillah, kesedihan itu separuh dari ketuaan. Ya, jadi kalau ada orang yang selalu sedih terus, itu dia cepat tua. Ya, cepat tua itu. Memang dikatakan alhamdulillah nisful harami. Kesedihan itu, kesedihan berlarut-larut itu adalah separuh dari ketuaan. Makanya jangan selalu sedih. Orang yang cantik wajahnya tapi sedih terus, dia tidak cantik. Tapi biar tidak terlalu cantik orangnya, kalau senyum terus, insyaallah jadi cantik. Laki-laki yang gagah tapi murung terus, sedih terus, tidak gagah. Tapi biar tidak gagah, kalau senyum terus atau banyak senyum, dia gagah. Mau menjadi orang gagah, mau menjadi orang yang menarik simpati orang lain, rajin senyum, ya. Insyaallah masuk begitu orang lagi ya, kalau orang salah tersenyum. Tapi kalau monyong terus, amal kabul. Maka orang akan takut. Tidak ada orang yang bergaul sama kita ini. Ya. Jadi alhamdulillah nisful harami. Kesedihan adalah separuh dari ketuaan. Siapa yang hafal ini? Sudah dihafal ya? Coba.
Apa itu? Nah, ya kan? Coba. Ketuaan sebagai alhamdulillah. Air dan apa? Next. Air. Alhamdulillah. Ya, ini haram. Kesedihan itu bagus. Lebih air lambat ini. Air. Nah. Ya. Ya. Harami, jangan nisbul harami. Alhamdulillah nisbul harami. Kesedihan itu adalah separuh dari ketuaan. Bagus. Ini harus sekali ketahuan. Sampingnya lagi tuh. Banyak. Kemudian itu belakangnya lagi. Lagi semua. Ayo, bermain. Tidak waras ini permainan ini karena kita bercumur lunak, bercumur di alisna, dan tidak. Belakangnya. Iya. Jadi saya yakin anakku sekalian kalau diperhatikan ini pasti yang begini langsung dia hafal. Apanya susah itu? Tiga yang potong kalimat. Alhamdulillah nisbul haram. Apanya susah? Satu kali baca dia hafal. Kalau diperhatikan. Tapi kalau lagi perhatikan, alhamdulillah baca Allahumma. Dia sebanyak jalan. Baik, kita akhir dengan doa kepada Allah. Berbicara kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman kepada kita, memberikan kita kemampuan untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah 'alaina futuhan fi ma ja'alna min khairin 'abidin wa bismillahir rahmanir rahim. Allahumma iftah 'alaina futuhan 'arifin bi hikmatika 'alaina wa rahmatika wa baligna ma nasina ya dzal wal ikram. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhanbana wa ربنا سيدنا اللهم اكتبنا في كسر كل عسير بين كسر كل عسير ومن يسر وصوت اليسر والعافية في الدنيا والآخرة اللهم قوي أمورنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وفضل إيماننا وأحسن عملنا ووسع رزقنا وعلى الخير فقربنا من الشر فبعيدا يا الله
Ya Allah, panjangkan umur kami, sehatkan tubuh kami lahir batin, sinari hati kami dengan hidayah-Mu ya Allah. Bimbinglah setiap aktivitas kami ya Allah. Luaskan rezeki halal bagi kami. Terhadap kebaikan dekatkan kami kepadanya, dan dari kejahatan jauhkan kami daripadanya. Ya Allah, panjangkan umur dua orang tua kami ya Allah. Berilah kesehatan lahir batin pada kedua orang tua kami ya Allah. Mudahkanlah segala urusan-urusannya ya Allah. Luaskanlah rezeki yang halal baginya ya Allah. Dekatkanlah dia pada agama-Mu ya Allah. Dan jauhkanlah dia dari segala yang Engkau haramkan ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ya Allah, beri kami kesempatan untuk membahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah, agar dia menyaksikan kami ini anaknya sukses ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atik. Ya Allah, Engkau telah menunjukkan kami jalan yang benar, memasukkan kami ke dalam pondok pesantren ya Allah. Tetapkan hidayah-Mu di hati kami, agar kami senantiasa berada di jalan-Mu yang benar ini ya Allah. Jauhkan kami dari pengaruh-pengaruh orang yang sesat, dan pengaruh orang nabi, dan pengaruh orang-orang yang berdosa ya Allah. Jauhkan kami dari godaan syaitan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Ilahi dan dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.